Ya, ini video pertama dan terakhir. Serius. Ini pertama kalinya ngomong depan kamera sendirian kayak orang gila, kayak ada yang nonton aja. Jadi rencananya mau ngelanjutin video yang biasanya kita buat gitu. Saya, aku, gimana ya? Eh, asik. Inggris banget tuh. Ya intinya mau bikin lagi, mau buat video yang kemarin dilanjutin. Udah untuk yang MBB podcast, video ya podcast gak dibilang podcast, monolog gitu kan. Monolog juga nggak monolog gitu. Cuma di dubbing pakai stiker gitu doang gitu. MBB podcast. Buat yang tahu dan nonton gitu. Nah, cuma dikit juga sih. Tapi ya nggak apa-apa juga, bodo amat. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton juga. Ini intinya pengen ngelanjutin videonya yang kemarin baru sampai 29 episode ya. Kalau nggak salah 29 episode. Cuman mager gitu kalau diedit pakai stiker gitu lagi. Capek. Belum subtitle. Terus akhirnya jadi kayak malas sendiri mau lanjutin juga gitu. Udah gini aja lah kali ya video gini gitu. Video ngomong kayak orang-orang itu pakai monolog giniin aja. Terus si Acal gimana? Ya nggak tahu. Kata dia mah, Acal mah pakai video anak ayam aja kak. Emang nyusahin sih. Untuk sementara mungkin yang bagian si Acal nggak ada dulu ya. Nanti dipikirin lagi lah. Pokoknya ini mungkin video pertama yang dibuat dengan ya monolog kayak gini, nggak pakai animasi-animasi yang ya di lewat HP kayak kemarin yang pakai stiker-stiker pop up animasi. Karena lumayan juga effort itu bikinnya, ternyata hasilnya juga kurang bagus. Akhirnya ya udahlah kayak gini aja lah gitu, sambil santai, bodo amat lightning, bodo amat begini aja udah seadanya ngomong depan kamera gitu. Karena memang udah lama juga pengen buat, dibilang konten ya konten gitu. Karena tapi kalau konten nanti masuknya ke entertainment ya gitu. Cuman banyak yang aku tuh pengen bahas gitu lewat video. Kenapa? Ya pengen aja. Pak, karena aku sendiri itu punya kebiasaan yang namanya nulis, ngebedah, nganalisa gitu. Materi-materi atau apapun buku yang dibaca gitu. Terus kayak pengen bikin video pembahasannya yang dari berbagai macam perspektif. Karena kalau nontonin orang-orang yang bahas tuh kan banyak. Yang bahas misalkan cacat logika, yang bahas paradigma, yang bahas tentang apa kayak ilmu pengetahuan apapun gitu. Kebanyakan orang yang bikin video itu pasti cuman dari satu perspektif atau linear aja gitu. Yang udah recycle aja dari situ gitu. Cuman aku sendiri pengennya bikin sesuatu video yang membahas suatu materi yang diambil dari berbagai macam perspektif dan sudut pandang dari orang-orang atau dari sumber-sumber. Misal pembahasan tentang teologi misalkan. Itu kan zaman sekarang udah nggak ada yang 100% murni kayaknya orang-orang itu berpikir atau mengerti tentang teologi dari misalkan yang pertama epistemologinya, asal usulnya, kenapa kok bisa terbentuk, dimulai dari mana, perkembangannya seperti apa, kayak gitu. Orang-orang zaman sekarang kan ngikutin, meminjam otak orang lain aja yang linear. Kalau tokoh yang dia ikuti si A ya dia ikutin si A. Kalau tokoh yang dia ikutin yang belajarnya dari si B, ya si B yang diikutin gitu. Nah akhirnya banyak orang yang berpikir itu satu sudut pandang gitu. Cuman bisa melihat hitam dan putih akhirnya. Ya karena cuman punya satu sumber untuk berpikir. Kalau saya benar, berarti yang lain salah gitu. Orang yang cuman bisa melihat hitam dan putih itu ya mentok-mentok lihatnya abu-abu, karena percampuran warna hitam sama putih itu ya abu-abu. Dia nggak sadar kalau Tuhan itu di dunia ini menciptakan warna merah, kuning gitu, biru. Ya seenggaknya mata manusia itu kan bisa melihat red, green, blue, RGB kan. Dan warna lainnya itu berasal dari perpaduan warna merah, green, dan blue.
Ya hampir lupa bahasa Indonesianya, hijau dan biru. Intinya poinnya warna yang diciptain Tuhan tuh banyak gitu. Tapi karena banyak orang yang berpikir sudut pandangnya itu cuma satu, sumbernya cuma satu, memang datanya di Indonesia sendiri kan nggak usah dibahas-bahas dan diulang-ulang juga kan. Kita tahu ada data kemarin yang orang Indonesia IQ-nya 76, rata-rata di bawah 80, mendekati si pansir. Terus akhirnya sulit berkembang, ada masalah baru, stunting. Katanya masyarakat kita banyak yang stunting, akhirnya ada program makan gratis. Banyak juga edukator-edukator yang ngomongin tentang hal ini gitu. Tawarin solusi A, B, C, D. Begitu aja, tapi tetap aja masyarakat kita nontonnya TikTok ya goyang-goyangan begitu. Kenapa? Nggak ngerti soalnya. Kalau ada edukator atau orang yang bikin konten edukasi itu ya nggak ngerti gitu. Mereka tuh ya kalau nonton juga harus skip aja gitu. Nah, nanti kita bahas tuh kenapa kok bisa kayak gitu, kita bedah tuh. Bukan cuman karena masyarakat kita itu kalau berpikir cuman pakai satu sumber atau satu sudut pandang terus udah gitu, bukan cuman karena itu aja. Tapi ada kayak hukum kausalitas yang berlaku gitu, sebab akibat ya kan. Ya nanti kita bahas lah setelah ini kausalitas. Intinya video ini video pertama atau episode 30 kali ya bisa dibilang, yang tidak pakai animasi-animasi si Momo bebek beracun dan Acal anak ayam. Jadi begini aja videonya. Jelek lagi lightingnya, backgroundnya sih ada. Sebenarnya kalau mau bikin kayak youtuber lain kayak kursi, mic condenser gitu ada gitu. Cuman kayak ribet lah, prepare. Begini aja lah, udah capek sehari. Yang nontonannya belum tentu ada gitu. Ya ada sih. Sebenarnya secara esensi pengen bikin video yang membahas materi tapi dari multi perspektif. Kayak misalkan nanti dibahas dari A begini guys, dari B begini guys, dari C begini. Kalian milih yang mana? Ya terserah gitu. Maksudnya kita kan cuma bahas doang, ngasih tahu gitu. Jadi agar orang tuh, oh ternyata ada yang beda ya. Ternyata orang lain tuh mandangnya nggak gitu. Yang menurut aku bener nih, atau yang menurut aku ini sakral, oh bagi orang lain mah enggak ternyata gitu. Gimana caranya kita tuh bisa minjem kacamata orang lain dalam memandang gitu. Biar multi perspektif aja. Terus membahas sesuatu juga kita awali dengan epistemologinya dulu, asal usulnya dulu gitu. Aksiologinya, ontologinya mungkin. Cara penerapannya, pengertiannya. Jadi biar seenggaknya nih kalau misalkan ada yang nonton terus teman-teman tuh nggak ngerti gitu, nonton video orang-orang yang pinter-pinter kan banyak tuh yang bahas-bahas tentang edukasi dan segala macam, punya ide-ide dan gagasan, tapi nggak ngerti bahasanya kok begini amat ya gitu. Atau misalkan akhirnya teman-teman merasa tercerahkan, terus percaya, terus dikagumi, ya udah pakai itu gitu, dianggapnya itu paling benar paling valid, padahal nggak juga gitu. Yang edukator entah itu tokoh-tokoh politik kek, bahkan tokoh agama pun, ustadz, pendeta atau siapapun yang teman-teman ikuti gitu ya, yang membahas tentang materi teologi misalkan, itu nggak selamanya akan relate dan berlaku di hidup teman-teman. Mungkin benar yang dia bilang untuk dirinya, teman-teman case-nya beda nih. Karena case by case, manusia itu punya problem yang beda. Makanya kayaknya butuh deh masyarakat kita itu mengerti gitu. Perspektif yang banyak, punya banyak pembanding. Bisa paham gitu. Oh mungkin bagi saya berpikir seperti ini tuh yang paling tepat ya kayak gitu. Dan gak harus orang lain sama, gak harus setuju sama orang lain juga gitu. Dan nggak berpikir kayak oh orang yang setuju sama saya itu benar, orang yang setuju sama saya salah semua, murtad semua ya. Yang nggak juga gitu maksudnya. Kan pasti banyak tuh yang begitu ya di sini. Banyak banget lagi kan ya. Banyak banget, bukannya masih banyak. Cara berpikir orang-orang feodal zaman kerajaan yang berpikir
Kalau misalkan dia yang benar ya yang lain salah, itu kan zaman kerajaan sebenarnya. Zaman kerajaan kan begitu. Oh, kita menyembah Tuhan nih berarti kerajaan lain menyembah setan. Padahal zaman udah bergeser, udah berubah gitu. Ya mungkin segitu dulu lah videonya, kepanjangan, langsung aja nanti di next episode selanjutnya kita bahas materi ya. Tadi apa tadi? Kausalitas ya, sebab akibat. Apa yang lain? Ya pokoknya itulah. Maaf jelek, gak ada preparation dan segala macem. Kalau ada yang nonton, ngapain juga minta maaf. Nonton silakan, nggak ya udah gitu. eh Pokoknya intinya nanti ke depannya dilanjutin videonya MBB, tapi begini gitu, nggak pakai yang animasi-animasi yang kemarin di HP-HP itu, yang kemarin yang ayam sama bebek gitu. Mungkin ada nanti ya ditambahin. Kalau merasa misalkan nonton ini ada manfaatnya, bisa ternyata bisa akhirnya membuka pikiran baru gitu. Intinya mah itu tujuannya gitu, membuka pintu gerbang, bukan mencerahkan, bukan kasih tahu, bukan ngajarin, bukan, tapi membuka satu pintu gerbang untuk orang tuh jadi aware, udah tahu gitu. Oh, ternyata apapun yang di dunia ini itu sudut pandangnya itu multi perspektif gitu. Mau agama, politik gitu, bukan masalah benar dan salahnya, tapi apakah relevan, relate, konteks zamannya gimana, bergesernya gimana, bahasa aja bergeser gitu. Dan di Indonesia karena literasinya rendah, banyak kata-kata yang bergeser artinya dari arti sebenarnya, tapi ya kita pakai aja, nggak peduli gitu. Itu banyak di masyarakat. Kita tuh banyak rusak bahasa. Makanan aja misalkan, takoyaki dari Jepang, tako itu kan gurita gitu. Yaki itu apa ya, adonan apa ya? Di sini takoyaki, tako tuh gurita, rasa keju, rasa sosis. Terus takonya mana gitu? Episode 30, perkenalan doang begini. Dua amat lah, jelek. Thank you, see you in the next video. Sama siapa sih?